Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di talk show rutinnya Edraflo dan seperti biasa di hari Jumat malam kita akan membahas seputar film bisa dieja, puisi atau yang berkaitan dengan bahasa. Nah, malam hari ini kita sudah kedatangan tamu narasumber yang luar biasa ya. Ini adalah lanjutan dari diskusi kita sebelumnya. Teman-teman dari Narabahasa, di sini ada Mas Haris Rizky selaku Deputi Manajer Digital Narabahasa. Halo Mas Rizky, selamat malam. Halo Mas Aan, selamat malam Mas Saris juga. Selamat malam, terima kasih buat waktunya ya. Ya, Saya yang terima kasih. oke. Selain Mas Haris, seperti biasa ya narasumber utama kita yaitu di sini ada Mas Aris yang ini luar biasa di tengah kesibukannya tapi tetap selalu meluangkan waktunya untuk hadir di diskusi rutin kita ya. Saya ingin menyapa Mas Aris. Halo Mas Aris, selamat malam. Halo, malam. Oke, Mas Haris dan Mas Aris, kita di Edraplo punya kebiasaan gitu ya untuk menanyakan aktivitas apa sih yang selama 1 minggu ini dijalankan, yang berkaitan dengan mungkin pekerjaan sehari-hari di kantornya gitu ya, atau yang berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini. Mungkin saya ingin menyapa Mas Haris dulu, kira-kira apa saja aktivitas selama 1 minggu ini? Ya, aktivitas selama 1 minggu sih diisi dengan pekerjaan yang sangat erat dengan bidang bahasa karena Narabahasa kan eh, perusahaan yang bergerak di bidang bahasa ya. Nah, saya sendiri di bagian konten, jadi menyiapkan konten-konten edukasi, hiburan, informasi di berbagai kanal media sosial Narabahasa. Itu yang rutin. Kalau dari sisi non pekerjaan, biasanya sih saya baca buku tuh, um, dan main musik. Kalau selebihnya sih ya berkutat di bidang pekerjaan kebahasaan aja. Wow. Oke, terima kasih Mas Haris. Kita bisa membayangkan ya betapa serunya diskusi malam hari ini karena kita sudah kedatangan orang yang selaku penggiatnya langsung ini di bidang kebahasaan. Apalagi minggu kemarin kita sudah mulai membahas minggu ini, Mas. Jadi pas banget ini minggu ini gongnya kita bisa membahas bersama teman-teman dari Narabahasa. Nah, saya pengen nanya ke Mas Aris sekarang, kira-kira selama 1 minggu ini aktivitas apa aja sih Mas Hmm. yang sedang dijalankan gitu ya, yang berkaitan dengan puisi atau mungkin berkaitan dengan tema kita pada malam hari ini? Kalau sedang puisi sama bahasa kebetulan lagi agak sedikit menjauh gitu karena memang lagi mau persiapan syuting gitu. Jadi ini sampai mungkin kegiatan gue sampai bulan September akhir bakalan itu aja karena Hmm. ini sedang persiapan menuju syuting. Jadi barusan tadi pra production gitu. Nanti Wow. tanggal 25 Agustus rencananya syuting. Nah, begitu udah dari tanggal 25 Agustus ke sana kalau ditanya ngapain ya syuting sampai selesai nanti tuh. Wow. Mhm, mhm. Oke, kita nantikan film serunya lagi yang mungkin nanti akan keluar dari tangan-tangan keren gitu ya. Mungkin salah satunya adalah dari Mas Mhm, Aris dan juga teman-teman lainnya yang nanti akan memproduksi. mhm. Oke, kita Ya, masuk ke sesi talk show. Mas Haris dan Mas Aris, saya mungkin masuk ke Mas Haris dulu kali ya. Kita seminggu yang lalu sudah membahas terkait bagaimana bahasa dalam sebuah puisi itu ada banyak kata-kata baru yang jarang sekali orang dengar gitu Mas. Tapi ternyata dalam puisi ada banyak kosakata baru yang kita dengar tapi ternyata itu sudah ada di KBBI gitu ya. Nah, puisi ini kita sebut sering menciptakan bahasa-bahasa baru gitu ya atau kaidah-kaidah bahasa baru misalnya mungkin pembalikan struktur atau mungkin penciptaan kata baru. Sebagai teman-teman yang bergiat di narabahasa gitu ya, bagaimana menyikapi fleksibilitas ini tanpa mungkin mengorbankan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi gitu. Mhm. Mungkin ini soal perspektif atau sudut pandang ya. Kalau saya atau tim di Narabahasa menganggap bahwa eh, dengan adanya puisi yang mungkin dianggap melanggar, walaupun nggak begitu ya, itu tuh justru misalnya membuat kata baru itu justru bikin bahasa berkembang loh. Hmm, Kita kalau nggak ada kata-kata baru yang dimunculkan atau bahkan diciptakan, eh, kata-kata kita ya sebatas itu aja. Justru dengan adanya puisi ini, kami menganggap bahwa kata-kata baru atau mungkin bahkan struktur baru itu bisa dimunculkan karena memang ada kemungkinannya gitu. Mmm,
Dan di dalam bahasa sendiri ada istilah lisensi puitis. Lisensi Hmm. puitis itu hak berbahasa yang dipunyai oleh penyair. Jadi dia itu punya hak untuk melanggar beberapa aturan yang biasanya kita temukan dalam bahasa baku. Dia diperbolehkan untuk itu. Nah, tujuannya ya salah satunya tadi untuk mengembangkan potensi bahasa tadi. Nah, sejauh mana lisensi puitis itu berlaku, itu sih tergantung bagaimana si penyairnya. Kalau penyairnya paham aturan terus dia memilih untuk melanggar karena ada tujuan tertentu, misalnya kata-katanya ada yang digabung, dua kata digabung jadi baru, itu mungkin penyairnya punya tujuan khusus, nah itu diperbolehkan dalam lisensi puitis itu. Terus kalau dan berhubungan dengan pertanyaan tadi, contohnya kalau misalnya di bahasa Inggris, walaupun ini beda ya, mungkin di drama gitu, ada Shakespeare. Shakespeare tuh bikin kata-kata baru. Kalau yang saya agak ingat tuh lonely, lonely bikinan Shakespeare sama addiction. Nah jadi justru karya sastra, khususnya puisi, kalau tadi dalam bidang drama atau ini dalam konteks pertanyaan ini puisi, itu justru membuat bahasa kita makin kaya. Nah, saya juga sebelumnya pernah berdiskusi sama Direktur Narabahasa, udah Ivan Lanin, hampir sama pertanyaannya kayak gini juga. Dan beliau bilang, penyair itu kalau terlalu tertib, itu justru mematikan jiwa syairnya, mematikan jiwa kreativitasnya. Jadi, ya nakal-nakal sedikit untuk bikin kemungkinan baru, gitu kurang lebih. Wow, saya baru tahu ini ada lisensi puitis tadi ya, yang kemudian membolehkan seorang penyair menggabungkan misalnya dua kata menjadi satu kata baru, atau mungkin mengeluarkan kata-kata baru yang selama ini jarang kita dengar gitu ya, atau mungkin belum ada di KBBI, tapi justru itu malah memperkaya kaidah atau mungkin bahasa yang ada di dalam Indonesia sendiri itu ya. Terima kasih Betul. banyak Mas Haris ini informasinya. Nah, saya akan masuk ke Mas Aris sekarang ya. Dalam buku Ya. Film Bisa Dieja, Mas Aris sering bermain dengan kata-kata puitis namun tetap terasa intim gitu ya. Bahkan banyak makna yang rasanya seperti terbolak-balik gitu. Nah, bagaimana menyeimbangkan keindahan bahasa dengan kejujuran emosi dalam puisi tersebut, Mas? Apakah terjadi konflik antara kata yang indah dengan kata yang tepat seperti yang tadi kita bahas dengan Mas Haris itu? Gini, puisi itu buat gue tuh bukan bukan apa ya, bukan pelanggar gitu ya, bukan pelanggar bahasa. Ketika mereka kata baru diciptakan, struktur dibalik, itu tuh bukan cuma sekedar permainan estetika bahkan gitu ya. Tapi dia itu menjaga kemungkinan terdalam dari bahasa itu sendiri untuk berkembang gitu, dipecahkan untuk dibuka kemungkinan-kemungkinan baru gitu. Karena apa ya? Kalau tadi katanya udah Ivan Lanin bilang kalau penyair yang terlalu taat itu kadang jadi apa ya menyumbat kemungkinan kata-kata baru. Karena buat gue gini, kata itu kan merepresentasikan dari emosi, dari fenomena apa yang terjadi. Sementara fenomena manusia itu kan terus berkembang gitu, ya kan? Eh, eh, Siapa yang membicarakan soal inner child gitu sekarang ini gitu kan nggak ada. 20-30 tahun yang lalu generasi tidak membicarakan itu, ya berarti kan butuh kata baru untuk menangkap itu gitu. Iya, tugas penyair, tugas puisi itu adalah untuk memberikan kebebasan itu tuh gitu, untuk kayak nge-push limitnya gitu ya, kayak nge-push limitnya bahasa gitu. Gue kadang secara bercanda suka bilang bahwa kayak kayak polisi kalau mengintegrasi penjahat itu kan kadang-kadang ada teknik yang dia pakai seolah-olah dia seperti bad cop, good cop gitu ya kan, tapi kan yang mau dicari adalah kemungkinan celah untuk bertemu dengan apa yang benar gitu kan, fakta gitu. Seolah-olah kayak mau mukul tapi ternyata enggak gitu itu kan ya. Penyair dan puisi itu seperti itu dengan bahasa, mendorong
kemungkinan-kemungkinan gitu, bukan untuk menghancurkan tapi untuk mengingatkan juga bahwa apa ya, Leonard Cohen tuh bilang tuh kita butuh sesuatu yang retak biar cahaya ada yang masuk gitu. Ya cahaya masuk tuh dari retakan, bukan dari dinding yang tertutup gitu. Bukan dari dinding yang solid gitu loh, justru malah gitu. Ya perlu ada yang Iwan Fals juga pernah bilang gitu, perlu ada sesuatu yang merembes gitu ya gitu, dan itu kadang-kadang nggak bisa ditahan karena ya itu Iwan Fals bilang yang benar pasti akan merembes gitu, jadi merembes gitu. Jadi buat gue puisi itu ada di dalam, dan penyair itu ada di dalam tugas itu gitu, quote unquote. Oke. Justru, saya menangkap makna yang disampaikan udah Farhanin lewat Mas Haris tadi sama dengan yang Mas Haris sampaikan ya. Dengan keliarannya itu justru dia, memperkuat, memberikan informasi kepada orang lain bahwa ini ada banyak kata yang selama ini mungkin tidak kita dengar, tapi ternyata di KBBI itu sudah ada. Saya juga barusan lihat, media sosialnya Narabahasa ya, ternyata ada banyak sekali kata-kata yang selama ini kita pahamnya itu dua Hmm. bahasa atau mungkin kita selama ini menggunakan, produk tersebut, tapi ternyata itu ada bahasanya sendiri dalam KBBI. Nah, saya pengen tanya dengan Mas Haris, di platform seperti Instagram atau TikTok gitu ya, puisi atau mungkin tulisan atau mungkin artikel kerap disederhanakan jadi caption yang sangat pendek gitu ya. Apakah ini mengancam kekayaan bahasa puisi tradisional tersebut atau justru memang ini evolusi yang, perlu kita hadapin dan terima gitu, Mas? Iya, eee, kalau untuk puisi sebenarnya nggak ada ancaman ya, jadi pada dasarnya manusia itu kan butuh mengekspresikan keindahan atau perasaannya, dalam suatu wadah. Katakanlah dalam bidang puisi, tapi di mana gitu, dalam buku, jadi kertas, di tulisan catatan tangan, dan sebagainya. Jadi bergantung pada wadah yang ada juga. Nah, perkembangan sering waktu sekarang orang-orang lebih nyaman untuk memilih media sosial. Ya. Mungkin di Instagram, mungkin di Twitter, mungkin di uh, LinkedIn kayaknya enggak ya, Facebook. Uh, Mhm. jadi perkembangan pengekspresian itu juga juga sangat lumrah untuk mengikuti wadahnya gitu, wadah yang berkembang, lagi berkembang nih, di takarir, sebagai takarir atau caption tadi. Nah, saya justru berpikir mungkin di masa depan tuh ada puisi yang disampaikan melalui telepati gitu, justru Oh, saking saking berkembangnya wadah. Nah, uh, karena itu um, wadah tadi Instagram, caption, takarir justru nggak seharusnya dipandang sebagai ancaman, tapi itu justru dipandang sebagai um, apa ya, fenomena mungkin ya, lebih ke fenomena. Oh ternyata pada zaman sekarang nih orang-orang lebih suka mengekspresikan atau lebih nyaman mengekspresikan diri melalui wadah tersebut gitu, bentuk tersebut. Itu juga bisa dilihat menjadi justru sebuah tantangan bagi penyair penyair baru mungkin, justru dengan yang sedikit, wadahnya dikit itu gimana caranya mereka bikin sesuatu yang bermakna, nulis puisi dengan, memilih kata-kata. Kan itu nulis puisinya sendiri udah milih kata itu nggak gampang untuk memilih ya. kata. Nah, apalagi dengan wadah yang seperti itu kan, justru ini pembuktian bagi mereka, kalau mereka bisa membuat sesuatu yang lebih singkat tapi lebih ngena, justru bagus dong. Jadi, sisi ngelihatnya sih ini adalah perkembangan. Eee, Ya. Tidak mungkin dielakkan karena, kita semua mengalaminya. Jadi, mmm, ini kemungkinan baru dan ini bentuk yang baru yang, eee, bisa kita nikmati. Ya, setuju banget ya sama Mas Aris. Perkembangan teknologi itu ya pasti akan ada evolusi-evolusi baru yang hadir. Bahkan kita banyak banget sekarang melihat orang menulis puisi di ruang digital gitu ya, di caption Instagram. Mas Aris salah satunya yang
setiap saat saya pasti akan menanti kapan momen-momen tertentu, biasanya Mas Aris pasti akan mengeluarkan, puisi barunya. Nah, berbicara, sekarang Mas Aris, puisi Mas Aris kan banyak menggunakan referensi film dan juga kondisi sosial yang saat ini sedang terjadi gitu ya. Misal contoh kayak, kejadian-kejadian, tambang di, Raja Ampat kemarin gitu ya, Mas Aris juga sempat mengeluarkan puisi. Nah, menurut Mas Aris, bagaimana bahasa sehari-hari atau bahasa gaul bisa diangkat menjadi karya sastra tanpa kehilangan kedalamannya gitu, Mas? Ya, ya harus itulah tugas dari ya itu tadi ya, puisi diberi penyair dan dengan puisinya diberi ruang untuk bermain seliar-liarnya, seluas-luasnya untuk mendobrak kemungkinan-kemungkinan baru. Ya tentu saja akhirnya apapun bahasa itu tidak ada kata bagi bagi seorang penyair gitu ya, sebagai penulis puisi gitu, bahasa itu adalah sudah bahasa, mau dia gaul, mau bahasa preman, mau bahasa asing atau mau bahasa apapun itu adalah bahan gitu. Hmm. Jadi kuncinya itu bukan kosakatanya tapi kedalaman relasinya gitu. Eh eh, ya misalkan kayak dulu Sutardi Kazum Bahri terkenal sekali kan, dia bagaimana dia sebenarnya ini usaha yang sudah dilakukan sama sama Bang Tarji gitu ya, ketika bebaskan kata dari makna itu saja kan udah, begitu bebaskan kata dari beban maknanya saja udah nggak ada kata gaul, udah nggak ada kata yang jorok bahkan gitu, nggak ada gitu, kata ya kata saja gitu. Itu salah satu bentuk apa ya, Hmm. usaha apa, bukan Hmm. eksperimen ya, justru malah itulah dobrakan yang dilakukan oleh Sutardi Kazum Bahri di puisi Indonesia gitu. Katanya Hmm. kan sastra Indonesia mata kanannya Khairil, mata kirinya Sutardi, katanya kan gitu. Nah, Wah. yang dilakukan sama Bang Tarji itu tuh kan justru malah mengingatkan gue, kalau gue pribadi adalah pesannya atau sabdanya dia gitu adalah buat penyair tuh gak ada itu kata yang lebih rendah, lebih gaul dibanding lebih tinggi, gak ada gitu. Dia tuh pernah bilang bahkan kata tai saja itu bisa dibuat jadi sesuatu yang tidak rendah gitu ketika ditaruh di dalam relasi, di dalam konteks puisi dan yang lain-lain gitu, atau bahkan kata seadiluhung cinta saja bisa dibuat jadi kayak seperti apa posisinya gitu oleh seorang penyair. Jadi ya itu tadi kata kuncinya tuh eh, 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 bukan masalah dangkal nggak dangkalnya gitu, menulisnya gitu yang penting gitu, membuatnya menjadi dangkal atau tidak gitu. Gue baru aja baca postingannya salah satu mentor gue, Bang Hasan Haspahani gitu. Dia bilang, hai Hmm. apa penulis puisi muda atau apa, gue lupa mana ya, ntar ya gue coba gue lihat ya. Ya. Lucu banget nih, Bang Hasan. Sebentar, ini nyambung banget soalnya. Mana juru baca ya. Nih apa, dia bilang gini, frase basi dan kedaluarsa, bahkan dia udah ngomong kayak begini. Ini salah satu penyair Hmm. kontemporer yang cukup dihormati saat ini. Hati-hati dengan mengemas kenangan, melangitkan doa, mengeja perjalanan, menenun harapan, gitu dia. Hati-hati, puisimu bisa jadi rusak karenanya. Kebayang kan gitu. Ya. Jadi jangankan, ya nggak ada kata gaul, nggak ada, ini kata yang udah terlalu sering dipakai saja. Penyair harus hati-hati karena puisi bisa rusak gitu, Ya. karena sudah saking basinya gitu ya. Jadi ya justru malah ada sumbangan apa dari kata, buat gue itu sumber ya, Hmm. itu resource gitu. Itu barang-barang bumbu gitu, justru malah ada kata baru apa yang bisa gue pakai untuk apa ya, membantu menobrak kemungkinan-kemungkinan baru gitu. Kayak apa ya, gue diam-diam sedang coba bereksperimen gitu, bagaimana kata scroll, Hmm. kata thread gitu, itu bisa gue pakai jadi puisi, dan itu sedang gue lakukan saat ini. Gue sedang bereksperimen membuat membuat puisi dengan kosakata itu. Nah, di film Bisa Dieja yang gue lakukan adalah mencoba terutama di bagian premis hujan itu, gue memakai kata yang biasa ada di industri film, gue tarik ke puisi. Hmm. Ketika kata studio itu adalah untuk menceritakan soal kenangan, kata set itu untuk menunjukkan gitu, lensa itu untuk menunjukkan sudut pandang gitu, editing sequence itu untuk begitu, sinopsis adalah gitu. Itu gue tarik kosakata yang ada di film,
untuk gue pakai di dalam kumpulan puisi gue gitu, di film Bisa Diaja di bagian premis hujan gitu. Oke. Berarti memang bahasa-bahasa baru itu justru ya kalau dia digunakan dengan tepat gitu Mas ya. Bahkan di Mhm, karya puisi pun dia akan menjadi mhm, sesuatu dengan makna yang sangat indah. Tadi Mas Haris sudah menyampaikan akan mencoba bereksperimen nanti dengan bahasa-bahasa gaul yang saat ini, dan tadi Mas Haris juga mhm. menyampaikan ya tidak akan ada yang tertolak gitu ya. Dia justru akan berevolusi dengan perkembangan bahasa di zaman tersebut. Karena yang mungkin Betul. dihadapin kita sekarang adalah Gen Z, jadi mungkin bahasa-bahasa seperti tadi itu pasti akan banyak muncul ya Mas Haris ya. Nah saya Mhm. pengen ke Mas Haris, bagaimana puisi ini bisa menjadi medium untuk melestarikan bahasa daerah yang bahasanya sekarang itu mungkin terancam punah atau mungkin jarang didengar orang gitu ya, padahal kita sangat kaya sekali dengan bahasa-bahasa daerah tersebut, tanpa mungkin terkesan dipaksakan atau eksklusif Mas Haris. Mhm. Kita benar punya bahasa daerah tuh kaya banget, 700-an lebih ya, ratusan lebih. Ya. Eee, Sangat sayang untuk membiarkan mereka punah. Jadi, eee, kami melihat, puisi ini sebagai salah satu cara yang cukup unik untuk menyebarkan bahasa daerah. Kan pada dasarnya manusia tuh suka yang indah-indah, suka keindahan, dan Wah. puisi ini heeh, Ya. puisi ini jadi contoh keindahan itu. Puisi ini memperluas potensi bahasa. Mmm, kita nggak kayak, surat yang sifatnya kaku atau apa ya, mungkin berita, agak santai tapi kan masih ada batas-batasnya. Nah, puisi ini, eee, adalah wadah yang cair gitu, yang bisa memperluas potensi bahasa, termasuk penyebaran bahasa daerah itu sendiri gitu. Karena, puisi itu mengandung, eee, bisa di apa ya, dimasukin rima gitu, masukin apa gitu untuk, menambah keindahannya. Jadi, eee, dengan puisi ini, bahasa daerah bisa berkembang. Nah, pertanyaan kan tadi, gimana mungkin bentuk bentuk contohnya. Mungkin teman-teman penyair bisa menyelipkan satu atau 2 kata dari bahasa daerah itu ke dalam puisi, mungkin puisi bahasa Indonesia, karena penduduk kita lebih banyak, bahasa Indonesianya lebih umum gitu bahasanya. Nah, satu 2 kata dari bahasa daerah tuh bisa diangkat. Eee, Bahkan kalau kata itu, konsep konsep kata dari bahasa daerah itu nggak nggak ada gitu di dalam bahasa Indonesia, mmm, itu justru malah memperkaya kosakata kita kan. Jadi itu bisa digunakan, dan, bahasa daerah nggak cuman diucapkan di antara keluarga atau masyarakat sendiri. Dengan puisi ini, bahasa daerah mendapatkan tempat yang lebih luas, gitu Mas Ya, Aan, kurang lebih. setuju banget ya, dengan ada puisi ini justru dia menjadi karya sastra yang mungkin bisa menjadi tempat untuk bagaimana nanti bahasa daerah itu bisa diperkenalkan. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan terakhir saya kepada Mas Aris, dan untuk sesi Mhm, ini juga ya. Sebagai seorang mhm, penulis puisi nih Mas, bagaimana proses Mas mhm, Aris menyunting sebuah puisi? Apakah mhm. di masa depan atau ke depan ada kemungkinan akan ada puisi Mas Aris yang lahir dengan menggunakan bahasa daerah, atau mungkin puisi tersebut akan banyak dengan bahasa-bahasa baru yang mungkin diambil dari berbagai macam daerah yang ada di Indonesia gitu. Iya, gua ini dulu ya, menjawab yang bahasa daerah tadi karena ini topik yang selalu menarik buat gue. Gue seorang pembelajar bahasa dan sangat menggemari sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa dicapai dengan bahasa gitu. Gue percaya bahasa itu adalah pintu masuk untuk mengenal banyak sekali peradaban gitu ya. Ya, Gue orang Minang gitu, tapi gue sangat lancar sekali berbahasa Sunda karena pernah besar lama gitu di sana, dan tapi gue mempelajari betul. Waktu kecil gue sangat lancar sekali berbahasa Jawa karena senang mempelajari, punya tukang bakso langganan bahasa Jawa, terus gue mempelajarinya gitu, bahasa itu karena jadi bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu ya kan. betul, betul. Gue sudah lumayan sering menggunakan
bahasa, terutama bahasa belakangan ini bahasa Sunda untuk memang itu tadi yang harus juga bilang gitu lah, bahwa kita punya 700 sorry, kita punya 700 sekian bahasa, nomor 2 terbanyak di dunia, nomor 1 itu Papua New Guinea kalau nggak salah. Ya. Tapi keberagamannya kita lebih tinggi gitu ya. Eh, itu modal buat gue gitu. Misalkan contoh, ada proses, ada situasi, ada fenomena yang lebih tidak berguna lagi dari bangkai atau dari sesuatu yang sudah mati itu lebih nggak ada gunanya lagi. Nah itu ada di bahasa Sunda namanya bangkar. Bangkar tuh bahkan udah jadi mayat aja udah gak ada gunanya, ini sesuatu yang udah bener-bener habis banget gitu. Ini itu mata sia-sianya tuh, matinya tuh udah mati banget gitu. Nah seperti itu gitu. Atau gue pernah bermain-main dengan kata punten gitu, terus akhirnya mencoba menciptakan kata baru pemunten untuk mengganti permisif gitu. Ya. Ya itulah, ya kalau gue pribadi gue melakukan itu gitu. Gue melakukan usaha-usaha itu dengan bahasa daerah. Oh, gue sangat senang sekali menggali menggali bahasa daerah, lalu kadang-kadang menciptakan kata baru gitu, ada menciptakan situasi baru gitu, kayak kayak bahasa Sunda tuh punya loh migren gitu namanya jangar gitu, nanti gue pernah pakai gitu. Itu kalau 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 menjawab posisi gue terhadap bahasa daerah. Bahkan gue pernah mencoba berpikir sendiri bahwa puncak dari bahasa Indonesia adalah puncak dari gabungan dari bahasa daerah gitu. Makanya kaya sekali bahasa Indonesia itu, bukan cuma yang ada di kamus gitu loh, maksud gue. Ya. Lalu kalau soal masalah penyuntingan puisi gitu ya, ini masalah kejujuran sih kalau gue pribadi ya kan, menyunting ya, mengedit gitu. Untuk ini kenapa sih ini ada di sini gitu ya. Cuma asik-asikan sendiri gitu ya. Kalau ketika dia paling pertama itu dulu, apakah ini self indulgent gitu, maksudnya terlalu memanjakan diri sendiri saja sehingga jadi terlalu personal gitu ya, asik sendiri sehingga juga jadi menutup ruang yang sebenarnya dipunya oleh kata gitu, dipunya oleh puisi untuk membuka banyak hal gitu. Kok ya penyairnya self indulgent gitu. Itu adalah salah satu alasan gue menyensor dan mengedit. Dan sekali lagi mungkin apa pendengar ininya Edrafa atau yang biasa udah ngikutin kita dari beberapa lama udah mulai agak bosan, gue selalu akan menyebut Khairil gitu, karena dia salah seorang editor yang sangat sadis sekali terhadap puisinya sendiri. Makanya puisinya Khairil itu cuma 70 sepanjang karirnya dia, tapi 70-70-nya itu ya sampai hari ini diomongin gitu. Karena dia mengedit dengan sangat-sangat luar biasa, ketat sekali. Nah gue ya belajar dari situ gitu. Gue juga melakukan itu. Gue banyak sekali menuliskan puisi karena hampir tiap hari gue menulis puisi. Tapi ya rata-rata 99 dari 100 yang gue tulis udah pasti sampah gitu, kasarnya gitu buat gue pribadi. Nah, karena gue akan mengeditnya berulang-ulang gitu. Jadi proses editing itu adalah proses, buat gue adalah proses kejujuran sih kalau buat gue pribadi. Ya. Oke, terima kasih banyak Mas Aris. Sekaligus ini menjadi jawaban terakhir kita di sesi ini ya, bagaimana Mas Aris akan terus memuat bahasa daerah dalam puisinya, dan proses penyuntingan puisi Mas Aris itu dilakukan dengan sangat-sangat selektif gitu ya, sangat-sangat panjang prosesnya sampai kemudian menjadi sebuah puisi yang baik. Sama seperti yang Mas Aris sampaikan tadi, bahwa bahasa dalam puisi itu, terutama bahasa-bahasa yang jarang kita dengar gitu ya, apa itu bahasa daerah, apa itu bahasa-bahasa yang kemudian digabungkan oleh seorang seniman atau mungkin seorang yang berkarya dalam puisi, itu akan memperkaya khazanah-khazanah bahasa Indonesia itu sendiri dalam medium puisi ini. Sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Haris dan juga Mas Aris. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menyaksikan talk show ini, dan saya akhiri untuk sesi kita pada malam hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mari Mas Haris, Mas Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank Terima kasih. you.